Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih dari teman-teman Sangga Buana, ada Presco dan kawan-kawan. Mungkin juga sebelumnya perkenalkan lagi ya, nama saya Farhan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini mungkin diamanahi untuk sama-sama kita berdiskusi mungkin ya, sama teman-teman dari Presma UIN, Unpas, dan juga teman-teman sekalian. Ya, mungkin juga di sini kita berbicara soal reformasi pendidikan ya. Karena pada akhirnya memang kita melihat bahwa pendidikan itu dijadikan ataupun kita melihat jadi penopang. Apakah bisa jadi penentu bangsa atau bagaimana realitanya per hari ini? Karena nyata-nyatanya begini teman-teman. Saya dari kampus pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, yang mana memang harus jadi garda terdepan untuk ranah-ranah pendidikan yang akhirnya ini akan menciptakan satu bentuk langkah dan juga sistem yang memang akhirnya nanti terbangun. Nah, realitanya memang pendidikan kita yang ada di Indonesia, pertama memang kalau misalnya kita tarik dari pendekatan hak asasi manusia, masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi begitu. Kita sebagai mahasiswa, contoh juga mungkin barangkali kalau misalnya teman-teman juga belum sadar bahwa pelanggaran-pelanggaran kecil yang akhirnya ini berdampak ke mahasiswa itu memang masih banyak fasilitas-fasilitas yang belum memadai. Itu salah satu pelanggaran yang mungkin teman-teman ketahui. Yang kedua, kita lihat bahwa tidak semua mahasiswa mendapatkan hak pendidikannya. Tidak semua manusia. Padahal sudah dijelaskan dalam pasal 28C dan 28E ayat 1 itu sudah dijelaskan bahwa sebetulnya setiap orang berhak mendapatkan hak pendidikannya, berhak memilih pendidikan dan juga pengajarnya. Itu yang menjadi satu landasan bahwa sebetulnya berbicara pendidikan, kalau misalnya ditarik dari Undang-Undang Dasar ya 1945 NRI, memang itu sudah dijelaskan. Tapi nyata-nyatanya juga kalau misalnya ditarik dari pendekatan hak asasi manusia, masih banyak yang kita sebagai mahasiswa ini hak-hak kita tuh dilanggar begitu. Salah satu contohnya juga mungkin tadi terkait masih banyak mahasiswa yang ataupun masyarakat yang belum mendapatkan hak pendidikannya. Ditambah juga per hari ini kalau misalnya teman-teman melihat dari sudut pandang mahasiswa per hari ini, mau tidak mau orientasinya itu sudah jadi ranah yang material begitu mahasiswa. Karena rasa-rasanya kampus yang harus dijadikan laboratorium pendidikan, laboratorium intelektual, tapi justru malah pendidikan hari ini mahasiswanya itu hanya jadi batu loncatan saja. Mahasiswa cuma jadi batu loncatan untuk kampus ini dijadikan ketika dia masuk kuliah. Ya udah langsung kerja aja. Begitu. Ditambah juga Kemendikbudristek juga kan ada program kemarin itu dari menteri kita yang kemarin, mantan menteri kita juga mengeluarkan satu bentuk kebijakan kampus merdeka. Ya kan? Pertanyaannya kan cuma satu, kampus merdeka atau kampus merampas kemerdekaan kita? Gitu. Kalau misalnya dilihat daripada ranah menteri yang memang latar belakangnya itu pengusaha, pembisnis, tapi jadikan menteri pendidikan. Yang memang bukan secara keilmuannya lah. Tapi rasa-rasanya juga kampus merdeka ini itu justru malah membuat mahasiswa ini disorientasi. Yang memang akhirnya dituntut untuk bekerja, dituntut untuk menjadi robotika semata, yang itu diiming-imingi mendapatkan ya 4 bulan 5 bulan dapat duit sekitar 13 juta, kan siapa yang nggak mau begitu. Tapi justru kan lebih baik ketika kita mengambil programnya tapi kita tetap aksi di jalan begitu. Harusnya kan begitu. Nah, itu justru yang malah kita melihat kalau misalnya ya pada akhirnya mahasiswa per hari ini lagi-lagi turunnya minat berorganisasi, ya kan? Yang katanya memang akhirnya kalau misalnya kita melihat daripada warisan senior-senior kita begitu ya, dari tahun 98, dari tahun 66, 45, 28, 08 itu juga kan membuktikan bahwa pergerakan mahasiswa itu secara sejarah dan juga rentetan waktunya juga berjalan sebetulnya. Ya kan? Bahkan juga hari ini saya melihat pergerakan mahasiswa dari ranah mahasiswanya juga justru malah juga akhirnya masih banyak gerakan-gerakan yang ditunggangi. Ya kan, masih banyak gerakan-gerakan yang akhirnya ini juga bukan menjadi bukti nyata bahwa mahasiswa menjadi garda terdepan. Nah, ditambah kalau misalnya saya melihat daripada kampus pendidikan di kampus saya sendiri, itu justru malah memang karena kampus saya itu kampus PTNBH, kampus PTN berbadan hukum, ya memang akhirnya mempunyai legitimasi sendiri untuk bisa mengelola keuangannya, untuk bisa mengelola semua bentuk administrasi ataupun yang lainnya, sehingga kampus mengkomersialisasi mahasiswa itu sendiri. Membuat satu bentuk bisnis di kampus, ya kan? Membuat kalau misalnya teman-teman tahu di UPI itu ada
Isola Resort. Isola Resort itu untuk bisa membuat satu bisnis yang namanya itu hotel begitu. Tapi memang tempatnya ini tidak strategis gitu, ingin membuat bisnis tapi tempatnya tidak strategis. Tidak terlihat lah oleh kalangan masyarakat yang harusnya Lembang itu menjadi bukti bahwa tempat wisata, tapi hotel ini taruh di belakang. Tapi bukan itu poinnya. Justru dari rektorat sendiri itu malah mengkomersialisasi mahasiswanya. Kampus yang harusnya dijadikan tempat kita untuk melatih ataupun merawat nalar pikir kita, justru malah itu semua ada bukti perdamannya gitu. Kalau dalam buku Seks Aktivisme itu teman-teman tahu mungkin ya, pasca reformasi dibuatlah satu buku itu yang memang akhirnya ada 3 cara katanya yang bisa meredam pergerakan mahasiswa: harta, tahta, wanita. Ya kan? Ada kalanya mungkin begini teman-teman, kita mau ya kan, konsolidasi gitu terkait aksi A misal, terkait isu A, tapi kita lagi sama katakan wanita begitu ya, kalau melalah. Ada kalanya begitu gitu. Kalau misalnya memang bukti nyata bahwa sebetulnya peredaman pergerakan mahasiswa itu dari harta, tahta, dan juga wanita. Nah, juga akhirnya kita melihat bahwa kalau misalnya berbicara pendidikan, ini menjadi satu bukti nyata bahwa di Indonesia ini pemerintah ataupun dari tiap presidennya belum bisa memprioritaskan skala tinggi soal pendidikan sebetulnya. Dari tahun ke tahun itu. Ya kan, bahkan memang pemerataan pendidikan, kalau misalnya begini teman-teman. Kalau misalnya guru itu gajinya tinggi, rasa-rasanya banyak orang yang berlomba-lomba ingin menjadi guru. Ya kan, rasa-rasanya juga banyak orang yang berlomba-lomba masuk UPI itu tujuannya jadi guru begitu. Ya kan? Tapi karena guru gajinya rendah, bahkan di UPI sendiri orang yang masuk jurusan pendidikan nggak mau jadi guru begitu. Ya kan? Karena mungkin juga notabene orang-orang yang jadi jurusan pendidikan ini, dia itu tidak mau jadi guru karena ya gajinya kecil. Hanya iming-iming semata ketika jadi guru itu amal jariah, ya kan? Hanya iming-iming semata ketika jadi guru itu hal yang mulia, ya kan? Cuman kan pada realitanya kita juga membutuhkan apa ya, gaji yang cukup memadai juga gitu jadi guru. Nah, inilah satu bukti nyata bahwa sebetulnya kalau misalnya berbicara pendidikan, tarikan dan juga pendekatannya itu banyak sebetulnya, ya kan? Cuman sisa sebetulnya kalau misalnya kita berbicara pendidikan, masih banyak hak-hak mahasiswa yang belum terpenuhi aja di sana, ya kan? Masih banyak hak-hak masyarakat yang akhirnya kita lihatlah contoh. Ya kan, di siswa SMP, SMA itu belum bisa baca tulis itu banyak gitu. Ya kan, mahasiswa SMP, SD itu masih banyak yang belum bisa secara kapasitas itu belum mampu gitu. Nah, inilah peran kita maksudnya ya, jadi mahasiswa juga akhirnya kita sama-sama diskusi di sini masih banyak codeka-codeka buruk gitu terkait isu pendidikan kita yang ada di Indonesia ini. Mungkin juga sekian teman-teman, barangkali nanti sisanya kita diskusi ya soal pendidikan. Ini betul gitu, saya sepakat dengan judulnya, reformasi pendidikan itu perlu. Ya kan, dimulai dari gerakan-gerakan ya grassroots begitu, kajian-kajian untuk bisa merawat nalar pikir kita. Ya kan? Karena pada akhirnya kita berbicara soal pendidikan pun juga mahasiswa ya menjadi garda terdepan gitu. Ya kan? Masih banyak mahasiswa yang memang akhirnya berbicara organisasi minatnya turun, ya kan, karena ada stigma mungkin kalau misalnya di TikTok itu sastra mesin, ya kan, itu kan membuat akhirnya orang-orang itu skeptis lah terhadap organisasi itu sendiri. Padahal kalau kita memaknai jauh daripada itu, organisasi lah yang bisa membentuk karakter kita untuk bisa memahami suatu situasi maupun kondisi, ya kan. Mungkin teman-teman di sini juga saya yakin dan juga saya pastikan teman-teman di sini itu aktif organisasi begitu. Ya kan? Karena kalau misalnya berbicara dari sudut pandang ekonomi mungkin ya. Jadi saya itu selalu bilang kalau misalnya sama teman-teman mahasiswa baru. Teman-teman mahasiswa baru UKT itu berapa harganya? Misal katakan 5 juta. Ya kan? Prinsip ekonomi itu mana yang worth it, mana yang enggak. Kalau misalnya teman-teman itu hanya bayar kuliah, terus juga bertahan hidup di Bandung misal sebulan 1 juta sampai 2 juta. Tapi cuman kuliah pulang doang kan rasa-rasanya nggak worth it begitu. Ya kan? Disitulah orang-orang juga akhirnya terpantik dan juga memulai dirinya itu untuk mengeksplorasi lebih jauh. Entah itu masuk organisasi, UKM ataupun yang lainnya. Itulah yang menjadi bukti nyata bahwa akhirnya kita sebagai orang-orang yang sadar mungkin ya kita yang harus bisa memulai dan juga mengatensi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin barangkali sekian teman-teman, sisanya kita berdiskusi, kurang lebihnya mohon maaf.
Bila fisabil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.